Kita tahu bahwa kita pekerja di KPK itu bukan untuk cari kekayaan dan bukan untuk cari. Ada negara yang besar lain itu cerita katanya, wah tembak mati koruptor, tapi kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi, sebuah channel yang memang kita siapkan untuk saling berbagi gagasan, saling berbagi inspirasi dalam rangka mengawal perkuatan demokrasi kita di tanah air. Hari ke hari kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa, dan hari ini adalah kita akan ngobrol lebih spesifik salah seorang tokoh pejuang anti korupsi. Beliau adalah Bapak Laude Muhammad Syarif. Jadi beliau adalah salah seorang pimpinan KPK di periode 2015 sampai 2019 gitu. Setiap masa di kepemimpinan KPK itu ada heroiknya lah gitu ya. Kecuali yang sekarang, kita belum tahu gitu ya. Kalau sekarang heroiknya justru SP3, tapi yang di periode Pak Laude ini menarik karena kalau dulu waktu Pak Abraham kita kenal istilah Juma Keramat. Kalau dulu mulai dari Pak Taufikur Rahman Ruki, kemudian ke Pak Tasari gitu ya, ke Pak Abraham, Mas BW, Pak Busro, gitu. Kemudian ada Pak Pandu, Pak Zulkarnain. Nah, masuk ke Pak Laude, Pak Agus, ini menarik karena di zaman beliau ini kita dibuat setiap, bukan lagi cuma keramat, tapi setiap waktu itu berdetak jantung karena ada OTT. Mungkin gara-gara periodenya Pak Laude ini sampai kemudian kewenangan KPK untuk sadap itu dikebiri di revisi undang-undang KPK gitu ya, karena ngeri-ngeri sedap juga bagi para koruptor. Tapi kita tidak akan banyak dulu berbicara ke sana. Kita akan berdiskusi dengan Pak Laude Syarif ini. Sosok beliau adalah sampai kemudian tiba-tiba menceburkan diri masuk di KPK karena kita tahu kan beliau sebenarnya ini adalah seorang akademisi gitu ya, seorang akademisi yang kemudian menghabiskan banyak waktunya melatih para hakim gitu, di bagaimana di setup betul hakim-hakim itu berintegritas. Tapi kemudian tiba-tiba masuk di KPK. Saya juga sebenarnya waktu itu agak sempat diam gitu ya, agak diam. Kok bisa? Karena ini kan orang masuk di KPK katanya orang harus siap berada pada sunyi dalam keramaian gitu ya. Nah ini nanti kita dengarlah. Kita akan sapa Pak Laude Syarif yang sudah berada bersama kita di via Zoom. Ya, makasih Kak sudah berkesempatan hadir di channel ini, dan ada pertanyaan menarik. Yang pertama adalah kenapa orang itu menceburkan diri masuk di KPK yang ternyata hampir semua orang yang masuk ke sana penuh risiko? Itu poin pertama. Apalagi ternyata kalau kita lihat dulu Pak Laude kan malah pernah di rumahnya diteror 2 kali bom. Selain kenapa menceburkan masuk, yang kedua justru pertanyaan besarnya adalah pasca orang di KPK itu kemana sih? Ini kehilangan jejak. Misalnya orang bertanya kemana Pak Taufikur Rahman, kemana Pak Antasari, kemana Pak Abraham, kemana Pak Sul gitu ya. Kemana Pak Laude sekarang gitu loh. Itu karena mereka rindu gitu. Mereka rindu di saat situasi KPK sekarang agak down gitu. Ya, terima kasih banyak atas apresiasi teman-teman. Mengapa pergi ke KPK? Sebenarnya sih saya kurang tahu apakah Kak Samsudin sering mengikuti, tetapi hampir setiap pemilihan komisioner KPK itu selalu saya di belakang layar mencari orang-orang pimpinan KPK kan. Itu bukan proyek saya, Mas Dadang, seperti itu. Jadi kan selain saya dosen di Unhas, tadi itu saya mengajar di Mahkamah Agung, di mana-mana. Saya juga kan salah seorang advisor di kemitraan. Dan kemitraan itu kan salah satu yang quote-unquote yang mendirikan KPK gitu. Jadi senior advisor di kemitraan itu banyak yang jadi pimpinan KPK. Mas Ahmad Santosa pernah, Mas Bambang Wijoyanto pernah. Nah, ketika saya kan saya menggantikan mereka di kemitraan, ya menyiapkan lagi. Jadi ketika periode keempat itu, saya masih ingat saya ada proyek, saya sudah bantu panitia. Bahkan periode pertama dan kedua itu dan ketiga itu pemilihannya itu dibiayai oleh kemitraan. Pemilihan pimpinan diwawancarai, dicari itu kami membantu pemerintah ya, membantu pemerintah. Ketika yang keempat ini kita sudah kumpulkan orang lagi. Ini sudah ada 400-an, 300-an.
Tapi menurut kami, jadi Pak Abraham Samad itu salah satu yang kami pergi suruh dulu dia mendaftar juga ya. Saya ke Makassar, Mas Dadang ke Medan, saya kemana-mana cari orang. Jadi sebenarnya saya nggak mau, nggak mau. Sebenarnya sejak saat Pak Abraham itu, teman-teman yang saya suruh-suruh cari orang itu, mereka bilang, mereka nyuruh saya dengan Mas Dadang itu, ini abang dua ini selalu suruh cari orang tapi nggak pernah mendaftar gitu. Tapi nggak apa-apa, kita membantu terus kan, dari dulu bantuin KPK. Tapi setelah yang periode keempat itu terus terang gundah kita. Karena sudah dari 400, belum ada tokoh yang kita anggap yang bisa mewakili real akademisi plus yang mewakili civil society, yang pejuang anti korupsinya gitu. Belum ada, banyak yang pencari kerja gitu. Akhirnya anak-anak itu kan yang sebagian yang saya koordinasi itu mereka bilang, dulu waktu angkatan ketiga, abang bilang nanti angkatan keempat. Dia tidak mau. Jadi mereka paksa, jadi saya masih ingat tinggal hari kedua sebelum penutupan baru saya masukkan itu pendaftaran. Karena mereka sudah bilang, apaan tuh dari dulu disuruh-suruh kita cari orang, sekarang nggak ada orang mau mendaftar, nggak ada. Jadi akhirnya bikin cepat. Saya masih ingat, saya antar sendiri itu ke Kementerian Sekretariat Negara itu amplop itu 2 hari sebelum penutupan. Itu kayaknya terakhir. Jadi itu ceritanya. Mengapa? Ya karena memang saya pikir ya harus ada kelanjutan KPK itu. Yang mengetahui nyawa awal KPK gitu. Jadi kalau orang yang, ya alhamdulillah saya tahu persis. Semua report sebelum terbentuknya KPK itu ada di kemitraan. Ya. Semuanya. Jadi mulai dari pemilihan komisioner pertama, kedua, ketiga, proses bagaimana penggodokan, semuanya ada. Jadi memang harus ada orang yang paham. Jadi kalau terus terang, mungkin orang, wah itu dia nggak terlalu tahu anti korupsi, dia tidak tahu saja apa yang saya kerjakan. Padahal yang saya kerjakan dari dulu sejak awal. Jadi ketika saya di KPK, saya juga tidak kaget, biasa saja. Karena memang dari dulu di belakang layar kita bantuin. Misalnya ya, tahun 2000, awal-awal tahun 2000-an, ketika KPK baru mulai zamannya Pak Han, kita sudah masukin. Kita kirimkan konsultan, sistem penggajiannya seperti apa, bahkan ya ada beberapa yang tidak bisa saya sebut gitu, kita support dari belakang. Jadi makanya saya kenal Kopel itu juga gara-gara program-program anti korupsi toh. Jadi kan saya kenal kalian di Makassar itu kan. Masih berjalan nggak? Klinik anti korupsi itu masih berjalan sampai sekarang? Iya, masih seperti itu. Jadi saya bukan orang yang tiba-tiba, mereka nggak tahu saja. Ya, sejak dari dulu saja, dari dulu. Ya, terus tadi itu kayak panggilan karena kalau kita tidak lihat, belum ada yang bisa kita anggap firm, ya itu nggak boleh lagi, kita harus ambil, kita coba. Ya kalau diterima, ya alhamdulillah lulus. Begitu cerita singkatnya begitu. Jadi yang menarik, yang ini tuh kan teman-teman bukan kenapa masuk, tapi yang dia lihat itu kan mensetap sini, tiba-tiba dirinya langsung masuk. Sebegitu darurat kayak KPK waktu itu gitu ya. Kan sempat ada transisi itu. Kita melihat memang waktu itu kan terus terang ya, KPK itu bukan pada ketika kami masuk ya, itu pada terjadi kekosongan sebenarnya. Karena waktu itu kan Pak Abraham Samad dan Pak Bambang Wijoyanto masih berkasus. Nanti setelah kami masuk itu baru
kasusnya bisa selesai. Yang deponoring. Jadi betul-betul ya, pokoknya teman-teman yang saya suruh cari-cari itu mereka sudah mulai seperti setengah marah gitu. Abang itu udah bertanggung jawab kalau enggak. Itu cerita ininya. Seperti itu. Jadi demikian. Nah, itu kan tentu kan ada persoalan ini ya. Jadi mungkin waktu di belakang layar kan keluarga itu kan masih biasa saja gitu ya. Ya. Ini begitu dia di depannya layar itu repot. Ya, tapi kan harus kita siap dengan segala konsekuensinya kan. Ya. Kita lihat pada zaman Bibit Chandra, ya, itu juga bermasalah. Terus setelah itu, dan saya pikir kalau itu kalian tahu kan, siapa yang di belakang berusaha, bahkan tuh saya termasuk yang tidur di lantai di bawah itu, kayak cicak buaya, banyaklah, seperti itu. Ketika setelah itu ada goncangan Pak Antasari, setelah itu ada Pak Abraham dengan Pak Bambang yang ada goncangan lagi. Jadi ketika masuk izin sama keluarga dan ibu, saya masuk, mereka bilang Bismillah aja. Ya. Bismillah. Ya mau dia apa? Ya panggilan ya, harus. Kita tahu bahwa kita bekerja di KPK itu bukan untuk cari kekayaan dan bukan untuk cari kenyamanan. Ya. Betul-betul tidak nyaman kerja di KPK itu. Jadi ya itu saja. Jadi pengorbanan untuk anti korupsi, pengorbanan untuk negeri, seperti itu. Sedikit dan itu juga dan terus terang. Saya ceritakan sedikit ya. Saya ceritakan sedikit. Ya. Ketika saya mendaftar itu awalnya saya belum izin Bu Rektor karena menurut saya nggak akan lulus itu. Ya, saya sengaja kerut terakhir kan. Terakhir. Tapi saya bilang Bu Dekan, tapi belum dalam bentuk surat. Lalu Bu Dekan bilang kirim saja. Setelah masuk 40 besar kan nggak mungkin saya langsung menghadap Rektor. Bu, kalau Ibu restu saya lanjutkan, kalau tidak saya mundurkan diri. Ya. Ibu Rektor bilang, kok mengundurkan diri? Oke lanjut, kita support. Saya bilang, iya kalau begitu ini surat saya. Jadi itu pun ya karena saya anggap nggak terlalu serius dari awal. Kalau Ibu Dekan saya beritahu secara informal, belum dalam bentuk surat. Tapi Ibu Rektor saya beritahu setelah lolos tahapan ke-40. Karena saya yakin ini harus minta persetujuan Bu Rektor kan? Ya. Jadi saya langsung pergi menghadap langsung, langsung dia bilang, oh iya, saya bilang kalau Ibu restu saya lanjut, kalau nggak Ibu restu saya. Terus Ibu Rektor bilang, kenapa? Lanjut saja. Ya sudah, akhirnya lanjut. Tapi restu dari ibu dengan istri dari awal. Oh ya. Dari awal. Ya. Sudah. Ya itu yang pertama ya. Pertama. Ya tapi dia tahu nanti bekerjanya kan apa ini. Ya. Nah, hati-hati. Itu ibu itu agak lucu sebenarnya. Ya. Awalnya dia suka kalau kan dia tidak di Jakarta kan, jadi kalau dia lihat televisi dia lihat seperti dekat gitu kan. Tapi kok setiap yang di televisi itu selalu kayak seperti ada bahayanya gitu kan. Jadi dia jadi was-was. Setelah itu dia nggak nonton televisi. Kadang gitu. Ini juga nih. Seperti ini. Nah, ini Kak, begitu itu kan proses mendaftar gitu ya, lalu kemudian kepilih. Nah, dari awal ketika ada transisi, pasca dari Pak Abraham, kemudian ada akhirnya kan John Budi dan kawan-kawan kan gitu. Berarti kan ada kekosongan gitu, masuk. Nah, waktu begitu dilantik, masuk, yang dibenahi apa dulu? Karena lagi habis itu kan banyak kasus yang terpending itu. Ya. Karena misalnya kasusnya terpending sehingga waktu itu
kita berusaha perbaiki satu-satu, pimpinan menjadi lengkap, kita rapat dengan struktural yang semua yang hadir, ini bagaimana menyikapinya, seperti itu. Nah, kalau ini kan ada agendanya kan menyelesaikan yang lamar, kemudian banyak kasus yang terpending. Nah, itu satu. Lalu kemudian men-setup kembali organisasi struktur di KPK gitu ya. Itu yang ini. Tapi kemudian kan ada banyak kasus tuh. Yang ini yang terpending itu sedikit bocoran, terpending karena memang waktu atau karena memang kasusnya agak berat sampai kemudian, atau ada bayangan-bayangan kasus yang terpending karena Mas Mewe kemarin itu ya, sampai kaitannya dengan itu, dikriminalisasinya Mas Mewe. Tidak sebenarnya, tetapi kan karena kasus itu mengapa terpending, karena ya bedalah kalau pimpinan lengkap dengan pimpinan tidak lengkap gitu kan. Sedangkan yang mengisi itu kan ya mengisi transisi kan, ada Pak Johan Budi, ada siapa gitu kan. Berjalan alhamdulillah. Waktu itu Pak Ruki kembali masuk, jadi dia sebelum interim itu belum masuk, wah itu susah kan, orang takut ini quorum nggak sih kalau hanya 3 orang. Jadi itu banyak debat. Akhirnya alhamdulillah setelah kita masuk jadi seperti start gear baru. Saya bilang kita harus mengisi, saya bilang gitu, kasus-kasus yang belum dilanjutkan sebelumnya kita cepat. Jadi betul bekerja keras, jadi mulai gigi 2, gigi 3, lama-lama ritmenya terbentuk. Makanya mereka senang juga. Karena di KPK itu kan rata-rata integritasnya bagus ya. Tinggal dukungan. Kalau kita dukung, mereka itu alhamdulillah jalan. Tapi kan periode pertama Pak Laude masuk itu kan ada isu Novel itu akan ditarik. Sebelumnya mau kepengen ditarik sama di kepolisian, tapi kan menolak, akhirnya permanen di KPK. Tapi kemudian masuk Pak Laude itu kan ada sempat beredar kabar ditawari jabatan posisi di BUMN pada saat itu. Waktu itu bukan cuma Mas Novel. Ada kan banyak polisi-polisi yang memilih tinggal di KPK. Jadi bukan cuma Mas Novel. Sehingga waktu itu harus sudah saatnya, karena sudah kan itu 4 tahun plus 2. Jadi 4 tahun tambah 2 tahun, 10 tahun maksimum tinggal di KPK. Jadi akhirnya saya dapat lagi tuh ini orang-orang yang di KPK yang polisian sudah mengatakan ingin di KPK, ya itulah kita bicarakan dengan Pak Kapolri waktu itu masih kita bicarakan sebelum Pak Tito, bahkan masih Pak Badrodin ya, Pak Badrodin. Saya bilang ini teman-teman ini sebagian sudah nggak mau balik, jadi seperti apa, termasuk novel kayak Mas Afif, pokoknya yang banyak lah yang senior karena ya akhirnya ya bisa diselesaikan dengan polisi. Ya pada saat itu komunikasi sudah ini gitu ya? Sudah. Bukan kemudian dianggap Mas Novel dan kawan-kawan ini membangkang di kepolisian, itu sudah clear? Tidak, itu bahasa media yang biasa. Karena bukan cuma dia, itu kenal. Dia hanya salah satu. Salah satu. Iya. Banyak. Banyak. Nah, itu kan setup organisasi, kemudian menangani beberapa kasus. Saya ingin mendapatkan informasi gitu ya, kasus yang dilanjutkan dari Pak Bram dan kasus yang berat. Kalau catatan kami itu kan ada beberapa ya, misalnya satu BLBI gitu ya, BLBI. Kemudian ada Senturi, tapi ada Pak Budi Mulya kan sudah masuk di sidang pada saat itu. Lalu kemudian kasus IKTP. Jadi 2 itu yang terhenti setelah BLBI masuk. Kita melakukan beberapa perkembangan baru dan akhirnya kita menetapkan tersangka Staflin Tumenggung, kita menetapkan tersangka in absentia
Samsul Nur Salim dan Ici Nur Salim, tapi mereka itu setelah kerja, dan alhamdulillah kami bisa menyelesaikan EKTP dengan Pak Setia Novanto seperti itu. Jadi kan baru 3-4 orang dulu, tapi yang inti utamanya belum dapat. Akhirnya ya itu kerjanya sangat luar biasa karena harus ada kerjasama internasional yang sangat besar. Terus terang gara-gara kasus itu tuh ada 5 yurisdiksi, Indonesia, Singapura, India, Mauritius, Amerika Serikat. Ada 5. Jadi harus saya ke mana-mana itu untuk ya akhirnya lah ya pertolongan Tuhan juga, sehingga bukti-bukti kita bisa dapatkan di Amerika. Dibayangkan untuk kasusnya di Indonesia, tapi buktinya kita dapat di Amerika. Seperti itu. Jadi itu miracle ya. Jadi tanpa kerjasama yang baik KPK dengan FBI, ya, sampai saya ke sana beberapa kali ya, itu dan alhamdulillah itu penanganan kasus EKTP itu oleh FBI itu dijadikan salah satu sebagai contoh baik kerjasama penyelidikan kasus transnasional. Makanya ada penghargaan dari FBI. Terus saya ketika wakil kepala FBI datang ke Jakarta, kami memberikan penghargaan khusus juga. Ke FBI. Ya, yang begini-begini ini bisa kita ceritakan sekarang, tapi kalau dulu tuh nggak boleh. Ini sangat. Makanya kalau memburu korupsi itu jangan ribut-ribut, memang harus diam. Harus senyap ya. Harus. Itu strategi. Ya itu tata cara internasional. Itu best practices memang begitu. Ya. Tapi kan yang kasus IKTP masih ada satu tersangkanya yang buron ya, yang belum dini. Ada satu. Pak siapa? Paul siapa? Ya ada. Tetapi ya itu kalau misalnya dia lari ke negeri yang tidak mau bekerja sama, ya, nah itu susah. Itu memang ada beberapa negara yang tidak mau kerjasama juga ya, yang bisa ada beberapa. Jadi kalau kerja sama KPK yang bagus itu dengan Amerika bagus, dengan Singapura lumayan bagus, dengan Malaysia bagus. Maksud saya itu sudah telepon dengan UKFCC, SFO, Serious Fraud Office UK di Inggris, Australia, Thailand. Alhamdulillah itu baik. Lancar ya? Itu baik. Ada negara yang besar lain itu cerita katanya, wah tembak mati koruptor, tapi kerjasamanya, nggak usah sebut negaranya. Enggak. Yang penting disebut tembak matinya. Ya, kalau tembak mati, tapi kami sudah tahu di antara international community itu kita tahu kalau negara itu nggak kooperatif. Ya, oke. Nah itu kan tadi IKTP gitu ya. Tadi kita memberi contoh mengulas ada IKTP, lalu kemudian ada BLBI gitu ya. Kalau di BLBI gimana sendiri? Ceritanya gimana itu BLBI? Sampai kemudian Saprudin Temenggung, lalu kemudian Samsul Nur Salim gitu ya. Ini kan sudah tersangka kan sebenarnya. Artinya kalau di KPK kan tersangka itu bayangan kita udah selesai lah. Tersangka. Jadi menurut kami, menurut saya bukannya tidak mau taat pada putusan Mahkamah Agung. Tetapi semuanya itu nyata. Kerugian negaranya nyata, bukti-buktinya nyata. Bahkan Mahkamah Agung mengatakan bahwa Saprudin Temenggung itu ada kerugian negara. Ada. Cuma mereka menyebutnya satu pidana, satu perdata, satu tata usaha negara. Saya bilang, ini apaan itu? 3 majelis hakim itu ketika kita mau lakukan 3 orang majelis hakim. Sedangkan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi selalu mengatakan itu terbukti sah, itu korupsi. Nah, tiba-tiba di Mahkamah Agung
di Mahkamah Agung 3 hakimnya mengatakan, oh ini ada kerugian negara, ada terjadi, tapi itu sifatnya perdata. Satu sifatnya tata usaha negara, satu pidana. Seharusnya ya pidana yang diambil kan. Tetapi ya seperti itu. Jadi akhirnya untuk melepaskan, mencari alasan untuk melepaskan Syafruddin Tumenggung. Seperti itu. Jadi dengan adanya itu, dan apalagi terus terang Samsul Nur Salim itu tidak kooperatif dari awal. Sampai hari ini dia nggak pernah kooperatif. Jadi memang untuk hal itu ya ada keterbatasan-keterbatasan. Jadi untuk menetapkan dia menjadi tersangka itu harus kita berhubungan dengan Singapura. Ya. Singapura mengatakan bahwa kami tidak bisa bantu kalau kamu belum tetapkan dia tersangka. Seperti itu. Ya kan harus ditetapkan tersangka dulu baru itu. Saya bilang kalau begitu tolong ini ada surat, sampaikan ke itu. Disampaikan ke sana, nggak mau diterima suratnya biasanya. Sampai akhirnya kita ya banyaklah lama prosesnya. Ya, akhirnya bisa kita melalui semua syarat. Salah satunya adalah dipanggil di tempat tinggalnya, dipanggil di tempat dia negara akan melarikan diri, disampaikan ke kantornya, diberikan kepada pengacaranya, dan terakhir kita membuat pengumuman di pengadilan Jakarta. Setelah itu baru kita tetapkan tersangka. Jadi semua syaratnya kita sudah penuhi. Prosedur itu sudah dilalui? Semua dilakukan. Karena ini kasus besar. Ya. Ada enggak tekanan-tekanan pada saat itu, Kak? Waktu BLB ini? Saya kurang tahu persis. Jadi saya tidak pernah mau ngomong tekanan. Kerja di KPK itu tekanan tiap hari. Jadi tidak usah disebut. Seperti ombak lah di laut ya. Jadi kayak bangsanya angket, tekanan seperti itu banyak. Kayak kalian tahu lah, ya kamu kan juga latar belakangnya wartawan, jadi ya nggak usah saja. Ya nggak usah saya. Ada saja. Ya termasuk yang fisikal, diikuti, rumah mau dibakar tengah malam dengan molotov. Ada. Oh ya. Itu nyata. Itu yang pas nih sama harinya nih, hari Rabu kan itu. Peristiwa bom molotov itu tahun 2000 berapa itu? 18 ya? 19? 18. Pukul 00.54. Iya. Itu 2 bom molotov itu kaitannya kasus yang mana itu kaitannya kira-kira itu? Nggak tahu yang mana. Kan tidak terbongkar ini, tidak terbongkar. Ya, kurang tahu beliau-beliau di kepolisian. Tapi kira-kira motifnya itu apa, Kak? Ya, saya dengan Pak Agus tidak tahu. Karena kan kalau kasusnya kan ya kan banyak kasus besar, kan tidak ada yang kasus kecil. Ya ada yang kecil dan besar, tetapi ya kita tidak tahu persis mana yang berhubungan dengan itu. Kasus itu kan masih ada kasus BNBI pasti gitu ya. Kemudian ada kasus IKTP. Masih. Terus ada kasus apa nih? Senturi tidak ya? Apalagi banyak yang lain, tapi ya kita tidak tahu yang mana. Jadi memang kerja di KPK harus ada istilahnya teman-teman 10 nyawa. Ya, jadi ya kita sudah diniatkan sejak awal, bismillah aja. Ya, nah kalau itu kan ini kayak saya kembali lagi ke tadi itu yang soal ini masa awal ya masuk. Apakah memang pilihan ini soal pilihannya? Memang dari kapan sih tiba-tiba kemudian menyatakan rasa-rasanya untuk pilihan untuk masuk bagian dari pejuang anti korupsi itu saya harus masuk karena negara ini seperti ini. Itu kira-kira di mahasiswa kah, masih di SMA kah atau di mana itu? Tidak. Waktu mahasiswa kan belum ada KPK tuh.
Maksudnya semangat gerakan dari. Tapi kan waktu mahasiswa kan kita aktivis tuh. Iya. Saya ketua BPM, saya ketua mahasiswa hukum internasional, wakil ketua mahasiswa hukum internasional Indonesia, ikut mendirikan ASEAN Law Student Association, panggilan hati dari awal. Jadi ya bukan tiba-tiba. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang nonton, ya apa yang kita dapat hari ini itu adalah langkah, saya sering menyebutnya bahasa Inggrisnya, itu adalah footprint yang kamu lewati. Itu adalah jejak langkah yang kamu lewati dari seperti itu. Bahwa kamu tidak suka ketidakadilan, kamu tidak suka kesewenang-wenangan, itu dia. Ya itu harus dibina juga dari awal, tak boleh tiba-tiba langsung. Ini orang ini nggak pernah, itu kok tiba-tiba seperti itu. Jadi gampang kaget juga kan kalau kaget. Jadi alhamdulillah lah kita lewati itu masalah. Kita lewati. Jadi bukan. Itu kan saya aktivis di UNAS waktu muncul saya, tapi saya sekolahnya benar. Karena saya pernah mahasiswa teladan juga kan, jadi ya itu nggak boleh menjadi aktivis tapi bodoh gitu. Jadi itu yang saya masuk itu yang menarik. Jadi kalau mahasiswa saya nonton karena saya ini aktivis tapi nilainya 2,5, nggak boleh. Saya cum laude, saya aktivis tapi cum laude. Saya nggak mau itu yang menarik. Jadi jangan jargon aktivis itu menjadi justifikasi. Padahal malas bangun pagi. Iya, nggak boleh. Betul. Nah, itu kan ini Kak. Jadi tadi kan etape perjalanan itu kan kelihatan tuh. Pada saat masuk di KPK, saya terus terang agak ini waktu begitu ada bom itu kan, boom, 2 itu kita pada diskusi. Saya cuma bilang, coba lihat ekspresi wajahnya. Nggak ada masalah tuh. Ya, itu kita sudah tahu bahwa itu bunga-bunga hidup kalau memberantas korupsi. Karena yang kita lawan itu kan, itu yang membedakan korupsi dengan pencurian biasa. Karena korupsi itu selalu berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan dan kekayaan. Itu selalu, jadi menggabung menjadi satu. Jadi lawannya itu memang harus kita sudah tahu bahwa oleh karena itu maka kita juga harus mempersiapkan diri. Jangan kagetan juga kalau seperti itu. Jadi kan waktu itu mereka wartawan nanya, "Oh, rumahnya Pak habis dibom kok masih masuk kantor?" Dia bilang gitu. Ya terus gimana saya bilang gitu. Masa ya kita anggap biasa saja. Seperti itu. Jadi ya itu menarik gitu. Jadi aktif pejuang anti korupsi itu tahu bahwa kita sudah tahu sesuatu pasti akan terjadi. Tinggal cara menghadapi itu gitu ya. Ya, seperti itu. Menurut saya sih, kalau saya waktu itu saya pikir kan kalau dua-duanya meledak, bom itu kan mungkin rumah saya habis kan. Jadi tabungan saya selama saya di Australia mengajar, mengerjakan macam-macam, bikin rumah itu hilang seketika. Itu aneh loh, masa satu bom dia kayak begini, dia jatuh di sudut tembok sehingga dia nggak terbalik. Jadi masih menyala sampai pagi. Sedangkan yang meledak itu membakar satu dinding. Tapi ini kalau bom ini yang kuat, tegak, tidak pecah. Bayangkan juga itu botol tidak pecah dilempar dari jauh. Dia duduk begini saja. Kalau dia miring begini, habis. Nah, mobil dan pintu garasi pasti meledak mobilnya. Jadi saya bilang itu mungkin doanya ibu saya. Ya, amin. Luar biasa itu. Iya. Doa selalu pada saat dia menonton di televisi. Ya. Itu saya pikir itu doa
Ya, doa orang-orang di kampung, orang-orang di Makassar seperti itu. Ya. Nah, terakhir Kak, ini kan tadi Ya. bicara soal doa orang tua gitu ya. Apa ya respon dari yang paling berkesan di orang tua pada saat dalam kalau dibandingkan begitu dia masuk di KPK dan kemudian keluar? Oh ya, jadi ketika masuk itu kan ke rumah itu pulangnya kan ibu saya kadang ke Jakarta gitu kan, jadi dia kadang mau tunggu makan malam itu sama-sama gitu, tapi pulangnya jam 9, kadang jam 10, jadi dia enggak bisa gitu. Jadi kita ketemunya itu kadang hanya hari ya Sabtu Minggu begitu kan. Ya. Nah, kadang pun kalau ada OTT hari Sabtu itu saya tuh kan sering itu Sabtu itu. Dan kebetulan rumah yang dekat rumahnya dengan kantor itu rumah saya. Jadi anak-anak itu ke tempatku. Jadi itu agak misalnya kok jam 2 malam tiba-tiba pintu diketok gitu. Misalnya ya, ternyata ada anak-anak KPK ingin sesuatu gitu. Apalagi apa. Jadi mereka bilang, oh kerja di KPK itu seperti ini ya. Saya bilang, iya ya, seperti itu. Jadi pernah setelah selesai, ya itu kayak semacam ya alhamdulillah. Merdeka. Ibu saya itu langsung baca doa loh, syukuran. Iya, saya selesai dengan baik-baik. Alhamdulillah. Kan ada orang itu kalau setelah terpilih langsung apa gitu kan, syukuran. Ibu saya lain. Alhamdulillah setelah selesai, dia panggil tetangga, dia panggil imam sampai rumah itu, ya alhamdulillah dia sudah selesai. Jadi itu begitu ceritanya. Sorry Kak, tadi ada kelupaan tuh. Soal tadi untuk disebut OTT. Saya sedikit cerita gimana sebenarnya proses OTT. Kan sekarang harus ada izin ke Dewas gitu ya. Dulu gimana sih sebenarnya? Dan kedua adalah dulu kan hampir tidak ada yang bocor tuh. Bocor itu kalau ada OTT, kalau orangnya sudah diseret ke KPK pakai baju orange kan. Ini kan banyak yang bocor termasuk pada saat penggeledahan macam-macam gitu. Gimana itu? Ya saya sudah bilang tadi itu harus silence kan, nggak boleh. Itu memang strateginya harus diam dan harus terbatas orang tahu. Oleh karena itu maka kami sebenarnya menganggap bahwa kalau pekerjaan anti korupsi itu terus terbuka diketahui banyak orang, kemungkinan bocornya itu tinggi. Kemungkinan bocornya itu tinggi. Dulu yang mengetahui itu adalah Kasatgas penyelidikannya, ya dia harus mendapatkan izin dari direktur penyelidikan, direktur penyidikan, karena kita harus pastikan dulu kalau kita tangkap ini sudah memenuhi unsur atau tidak. Yang ketiga direktur penuntutan. Setelah itu ada deputi dan pimpinan yang 5. Kalau tidak lengkap, sekurang-kurangnya 3 pimpinan mengetahui. Ya, itu makanya kadang ada ketukan jam 2 malam, karena itu untuk memastikan bahwa ini boleh atau tidak. Dan itu sangat tersaring. Jadi menurut saya itu keraguan bahwa akan disalahgunakan untuk menarget orang-orang tidak mungkin terjadi. Dan saya tanya sekarang, pernah enggak sih KPK itu mengeluarkan misalnya dari hasil rekaman penyadapan itu yang tidak ada hubungannya dengan anti korupsi, yang tidak ada hubungannya dengan kasus? Saya pikir sampai hari ini tidak. Kecuali ya, ada kecualinya tadi, misalnya ada aliran uang dari pemberi kepada seseorang.
yang biasanya ya adalah artis lah atau apa, tapi kan itu harus diperiksa, tetapi bukan akibat dari suatu sensasi. Pembicaraannya pun tidak pernah. Bukan artisnya, tapi aliran duitnya. Artisnya, aliran uangnya. Tetapi ini mungkin juga yang membedakan antara di zamannya Pak Abraham dengan di zaman kami gitu. Mungkin itu ada pembedanya. Ya. Dulu sering, kalau saya lebih bagus di zaman kami itu yang bunga-bunganya itu jangan. Ya, makanya jarang lihat kan. Kalaupun dia datang, dijemput yang tidak mengetahui karena seperti itu. Jadi ketika saya masih ingat itu fit and proper test di DPR, ini tuh KPK itu jangan jadi kayak infotainment dong, saya bilang. Saya masih ingat saja, insya Allah tidak terjadi. Saya bilang. Tapi ada 1-2 juga terus terang di zaman kami, tapi itu karena ada aliran dana. Ada aliran dana yang seperti ini. Jadi saya pikir tidak perlu ada keraguan bahwa itu akan disalahgunakan. Karena bahwa yang melakukan penyadapan itu di negara Indonesia ini sebenarnya BIN, ya, yang malah polisi, badan terorisme, badan narkotika, kejaksaan. Itu sekurang-kurang, atau BAIS kalau tentara gitu kan. Ya itu kan, 5 itu. Yang mau diaudit hanya KPK. Kita minta Kominfo, tolong audit penyadapan kami. Coba lain, minta. Mau nggak mereka diaudit? Tidak ada, kita tidak pernah main-main. Karena harus semua ada tanda tangan. Berarti sebenarnya yang direvisi Undang-Undang KPK kemarin itu mengada-ada saja, misalnya harus izin ke Dewan Pengawas gitu ya? Atau jangan-jangan sampai sekarang ini banyak kebocoran, penggeledahan macam-macam karena birokrasinya terlalu panjang? Mungkin saja, karena bayangkan perjalanan waktu ini kan, apalagi kalau dengan HP ini kan gampang sekali. Ya, tapi ya sehingga memang salurannya itu harus ini. Jadi itu tadi saya katakan, kalau betul-betul sangat penting dan betul ada, mereka nggak berani kalau pimpinan belum ketahui. Jadi sampai misalnya tengah malam ketok supaya ada tanda tangan kan. Kalau kita bisa go dengan pesan yang kita punya sistem, tapi kan harus ada tanda tangan. Ya. Kalau enggak, ya, itu misalnya jam 2. Begitu. Nah, terakhir sekali Kak. Iya. Jadi ini kan pasca di KPK nih, tahun 2019 gitu ya. Kan banyak tuh, ini kan sebenarnya kalau mau dipikir, banyak tuh komisioner yang lain itu kan pada dapat posisi di mana-mana gitu ya. Nah, Pak Laur ini kan justru memilih kembali ke habitatnya gitu loh. Iya. Itu jadi gimana itu? Begini sebenarnya. Ya. Deep down itu saya tuh suka mengajar. Deep down itu suka mengajar. Saya nikmati itu pekerjaan mengajar itu. Terus setelah saya dari KPK itu sebenarnya itu saya ingin minta waktu dari kampus itu untuk mengajar dulu di luar negeri sekitar 1-2 tahun lah, kasih dingin kepala. Dan itu sudah ada hubungan dengan, kan dulu saya mengajar juga di Universitas Sydney di Australia kan. Betulan dekan yang sekarang itu teman juga. Jadi saya bilang, oh iya. Jadi terus tiba-tiba kantor yang lama direkturnya kan selesai juga. Terus dewan pembina ya, board
of Directors itu mereka bilang, Syarif, kamu harus pulang ke kantor. Seperti itu. Jadi saya bilang, astaga, ini belum selesai satu seperti ini. Ya sudah, tapi saya bilang saya harus kayaknya saya butuh 2 bulanan dulu deh, kasih tenang-tenang pikiran juga dulu kan. Setelah itu, ya sudah. Nah, sekarang balik ke kampus dan balik ke kemitraan, mengajar di kampus dan kemitraan. Dan sekarang mulai bantuin KPK lagi. Saya itu 2 saja, ya. Mengajar apa yang saya ajar. Lingkungan, dari dulu kan. Lingkungan, sumber daya alam. Oleh karena itu selama saya di KPK, saya sangat fokus korupsi sumber daya alam itu. Karena itu uangnya banyak dan paling, mohon maaf, paling kotor permainannya. Kan? Nah, yang kedua, ya anti korupsi. Jadi kemana-mana saya itu mantra saya, lingkungan anti korupsi. Ya itu yang saya tekuni. Saya mengistilahkan ini Kak. Jadi kalau di kami ini mengistilahkan kembalinya ke medan pertempuran yang lama untuk memperbaiki sistem. Ya, makasih banyak Pak Laude telah berbagi informasi di channel ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kepada kita semua. Pak Laude, semoga sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.